yang beban mati dikalikan 1,2, yang beban hidup dikalikan 1,6, sehingga hasilnya 1,2 kali 545 ditambah 1,6 kali 300, hasilnya 1135, sehingga lebih kecil dibanding tangganya. Kalau tangganya 1300. Kemudian statikanya ini terserah kalian. Ini kalau misalkan diasumsi ini seperti ini tuh bentang ABC, ini diasumsi adalah sebagai jepit-jepit. Nah ini kalau jepit-jepit ya nanti bisa diprediksi. Nah ini hanya sebatas simbol dari jepit itu sendiri. Nanti dilaksanakannya itu jepit seperti apa kita bahas untuk video berikutnya. Jadi kita akan membahas bagaimana yang namanya jepit itu seperti apa, hingga kita bisa paham betul dengan ini. Nah ini bebannya, statikanya ini kan ABC nya 1350, kemudian yang bordesnya 1100, ini lebih kecil. Ini untuk bentang DBC nya ini. Nah ini momen lapangannya sehingga 1/11 ini 1/11 kali Q kali L kuadrat, hingga hasilnya 1547 kg meter. Kemudian momen tumpuannya 1/18. Nah ini seperti itu, 1/18 Q L kuadrat juga. Nah ini bisa kita lihat momennya kecil banget ini. Nah kemudian penulangannya dengan data yang sebelumnya di video sebelumnya itu dengan mutu yang seperti ini, maka didapat ruminnya adalah 0,0064, rumaknya adalah 0,0336. Nah ini, nah kalau yang baik itu adalah rasio tulangan yang terjadi ini harus di atasnya rumin, harus di bawahnya rumak. Kalau di bawahnya rumin berarti dimensinya itu kebesaran. Kalau di atasnya rumak maka dimensi yang dipakai terlalu kecil. Nah yang ideal itu adalah di atasnya rumin, di bawahnya rumak. Kita lihat berikutnya di penulangan ini dengan MU 1796 kg meter dijadikan kilonewton meter dibagi 100, yaitu 17,96. Kemudian tinggi efektifnya ini 1000, ini tinggi hanya 170 mili dikurangi penutup betonnya 30, jadi menjadi tinggi efektifnya 140 mili. Kemudian B nya diambil 1 meter atau 1000 mm. Ini karena ngitung plat itu selalu B nya itu selalu 1 meter. Kemudian P adalah 0,8 karena yang dominan di lapangan ini adalah momennya, sehingga diambil P nya 0,8. Kemudian kita masukkan ke rumus Rn. Rn itu sama dengan MU dibagi P ini 0,8 ini dikali B dikali D kuadrat. Nah ini 17,96 dijadikan newton milimeter, kilonewtonnya 10 pangkat 3, kalau meternya dijadikan ke milimeter 10 pangkat 3, sehingga totalnya menjadi 10 pangkat 6. Kemudian 0,8 ini lebarnya 1000 mili atau 1 meter, ini D nya tinggi efektifnya 140 kuadrat, hingga ini satuannya adalah MPa. Ini MPa nya M besar, P besar, A nya kecil, menjadi 1,145. Kemudian kita cari selanjutnya, ini rumusnya tetap selalu mau menghitung apapun ini ya seperti ini ngitungnya, urutannya. Nah ini kontrol terhadap momen, apakah dimensi yang kita pakai itu memenuhi atau tidak. Nah kita masukkan W sama dengan 0,85 dikali 1 dikurangi akar 1 min 2,353. Ini angka ini adalah tetap mutu berapapun tetap ini. Kemudian dimasukkan Rn. Terus ini adalah FC aksen, F aksen C ini, sehingga ini satuannya MPa, ini MPa, sehingga W ini muncul tanpa satuan. Nah, ini tanpa satuan. Ternyata rasio tulangan yang terjadi itu 0,059. Jadi W dikali F aksen C dibagi FY. Nah ini ternyata hasilnya 0,0054, kurang dari
min, sehingga ini secara logika bahwa dimensi yang kita gunakan itu terlalu besar sehingga ininya menjadi kecil. Nah, kalau ini diteruskan, maka yang row yang terjadi ini tidak dipakai, yang dipakai adalah row min. Ini row min, jadi row anunya nggak dipakai, row min, sehingga tulangan tariknya 0,0064 kali B kali D. Nah, ini row BD ini yang terjadi, karena ini row-nya itu di bawah row min, maka ini dipakailah row min. 0,0064 ini adalah row min kali 1000 kali D, hasilnya 896 mm persegi. Kemudian tulangan baginya, ini tulangan, karena di plat itu tulangan bagi, tulangan atasnya, jadi yang nempel di tulangan bawahnya itu di atasnya, yang nempel di tulangan bawahnya ini itu namanya tulangan bagi. Ini diambil 0,002 kali 1000 kali 170 sehingga hasilnya 340. Nah, kemudian kita menggunakan apa? Ini diameter 12, jarak 125 mm, sehingga ketemunya 905 mm, sehingga lebih besar dari yang didapat ini dari hasil hitungan 896, sehingga ketemu 96. Cara mencari ini, luasnya 905 ini yaitu apa? 1/4 pi. Nah, pi kali d kuadrat, jadi 12 kuadrat dikali ini 1000 dibagi 125, hasilnya ini. Nah, ini luasnya. Kemudian dengan cara yang sama, ini diameter 8 kali 140 kali sama dengan 359. 359 ini bisa didapat dengan 1/4 kali pi kali 8 kuadrat dikali 1000 dibagi 140, sehingga hasilnya adalah 359. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa ini ngitungnya gitu. Jadi luas dibagi nih, jadi 1000 itu lebarnya 1001 meter, jadikan mili karena ini mili juga, maka 1000. Dan ini untuk tumpuannya, yang tadi untuk lapangannya MU nya adalah 10,97 kg, dijadikan kilonewton dibagi 100, 10,97. D nya dipakai ini, karena ini ternyata B nya adalah 1000 tetap, P nya adalah 0,8, karena ini yang lebih dominan adalah lentur atau mumin, sehingga karena MU nya itu kurang dari mumin lapangan, maka dipakailah sama dengan yang di lapangan, sehingga untuk bisa mempermudah pelaksanaannya. Ya, kalau sebenarnya kalau ingin hemat itu bisa bermacam-macam diameter yang dipakai, tetapi karena di sini mencari yang kemudahan pelaksananya, maka karena yang ngawasi itu tidak selalu ada di lapangan, maka diseragamkan ini, hingga AS nya 896 mm persegi, tulangan baginya 340, sehingga tulangan atasnya dan tulangan baginya adalah sama dengan yang tadi, hingga hasilnya kita tidak bingung-bingung lagi, sehingga bisa dihitung. Kemudian untuk bentang DVC juga dibuat sama dengan bentang ABC, karena momennya juga lebih kecil, hingga tulangan bawahnya diameternya 12, jaraknya setiap tulangan itu adalah 125 mm. Kemudian tulangan bagi ini selalu tempatnya itu tegak lurus dari tulangan utamanya. Jadi kalau misalkan dia di atas, berarti dia ke arah struktur yang ini, maka dia kelihatan kalau dari tampak kita adalah titik-titik ini, selalu tegak lurus ini. Kemudian lapangannya seperti ini disamakan, dua tumpuannya disamakan, yaitu diameter 12, jarak 125 mm. Tulangan baginya, karena ini satuannya adalah mili ini, sehingga ini jaraknya juga ditulis secara mili juga, sehingga hasilnya tulangan bagi. Nah, ingat, tulangan bagi ini tidak perlu yang besar-besar. Biasanya tulangan yang dipakai itu diameter 6, diameter 8, diameter 10. Itu yang paling maksimum. Karena apa? Tulangan bagi itu tidak perlu besar, tapi dia karena dia hanya menahan seringkit atau susutnya, sehingga tidak perlu jarang-jarang, kalau bisa lebih dekat juga lebih baik.
ini tulangannya, ini untuk tulangan platnya ya, ini tulangan bawahnya. Nah ini tulangan baginya yang titik-titik ini. Nah titik-titik ini adalah tulangan baginya, jadi nempel dan tempatnya selalu tegak lurus dari tulangan utamanya. Kemudian yang ini juga gitu, ini tulangan pokoknya. Kemudian yang titik-titik itu adalah tulangan baginya. Nah tetap sama dengan ini, hurufnya A sampai Z ya, A-nya. Kalau yang nomor di bawahnya ini itu ditentukan apakah diameternya lebih besar. Ini pertama, kalau dia lebih besar maka menempati nomor 1. Kemudian asumsi berikutnya adalah dilihat dari panjangnya. Nah ini anak tangganya ini ABC, jadi A B C, ini untuk plat yang ABC, ini platnya. Anak tangganya ini belum ada tulangannya. Nah, kalau tulangan anak tangga tinggal di sini ke bawah ini. Nah ini jadi kayak posisi model tangganya. Nah ini adalah anak tangganya. Kalau yang di ini adalah platnya, sehingga kita bisa melihat prediksinya kira-kira seperti ini ya. Yang titik-titik ini semua adalah tulangan bagi. Nah tulangan bagi ini tidak menahan beban, hanya dia menahan susut atau seringkit ya. Jadi dia yang harus ini, sehingga ini nah tangganya seperti ini, model strukturnya adalah seperti ini. Ini ABC sama DBC. Nah ini dianggap sama, ABC dianggap ya, ini namanya keyplane ini keyplane-nya seperti ini, keyplane-nya posisi dari anak tangga itu, keyplane-nya seperti ini, yaitu ada bagian ABC dan bagian DBC. Nah ini yang digambar adalah yang ABC, sehingga tulangannya ini yang tulangan utamanya. Nah tulang sama dengan yang dibalok sama, ini adalah kesininya adalah minimal itu 1/4 dari bentang dari sini ke sini, maka ini juga 1/4, maka nanti akan didapat ini. Nah di atasnya dianggap karena ini jepit, maka tulangan atasnya tidak dikasih. Oke. Nah ini adalah gambar dari bentang ABC. Ini bentang yang di DBC, ini yang di bawahnya, ini juga anak tangganya tidak ada tulangnya, tinggal dibentuk sedemikian rupa sehingga berupa anak tangga juga. Ini adalah untuk penulangan platnya untuk tangga DBC, karena tulangannya sama dengan di ABC. Ini DBC, ini keyplane namanya. Di DBC ini tulangannya. Nah ini ternyata yang diameter 12 pendek ini kita lihat yang 12 semua ini ada, ini huruf angka 4, ini 2. Nah ini yang diameter 12 ini 2. Nah ada yang 12 ini 3, ini yang 12 adalah 15, karena dia diameternya sama tapi punya panjang yang paling panjang dia. Nah ini paling panjang, sehingga dia dikasih simbol 1 ini. Yang nomor 2 berarti lebih pendek daripada yang nomor 1. Terus nomor 3 lebih pendek daripada yang nomor 2. Nomor 4 itu adalah lebih pendek dari yang nomor 3, dan seterusnya. Kemudian setelah itu diameternya sama, maka diambillah yang diameter di bawahnya, yang diameter 8, sehingga dia ini karena 4 terakhir, maka di sini adalah nomor 5. Nomor 5 itu 1, dia diameternya karena lebih kecil dari 12, karena diameter 8 nih, tapi dia paling panjang pada diameter yang 8 ini adalah disimbol kasih 5. Kemudian ada juga yang dikasih simbol 6, yang 6 ada, oh ternyata tidak ada, yang maksimum adalah 5, sehingga dia untuk yang diameter 8 itu adalah 5 semua, sehingga panjangnya diasumsikan sama. Oke. Ini adalah 85, ini 5 juga, ini 5. Sehingga ini keyplane-nya di sini bisa ini menunjukkan skalanya, ini 0 sampai 2 meter. Ini segini, panjang segini itu sama dengan 1. Berarti ini berapa senti tinggal kalian. Jadi skala yang sesungguhnya dengan skala gambar itu bisa kita lihat dari skalanya ini. Oke. Dengan demikian kita akhiri
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.